Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengerjakan tugas yaitu sistem operasi tentang algoritma Bankir. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu algoritma Bankir. Algoritma Bankir adalah algoritma yang digunakan untuk menghindari deadlock dengan cara memeriksa apakah permintaan suatu proses bisa dipenuhi tanpa membahayakan sebuah sistem. Hal ini diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma ini dinamakan demikian karena mirip dengan cara bank mengevaluasi pinjaman. Jadi seperti bank yang hanya akan memberikan pinjaman jika yakin bisa tetap memenuhi kebutuhan semua nasabahnya. Lalu di sini apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan. Begini contoh sederhana dari deadlock. Jika proses A memiliki kunci satu dan ingin kunci 2, proses B memiliki kunci 2 dan ingin kunci satu. Keduanya saling menunggu dan tidak bisa lanjut dan ini disebut deadlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rizky dengan NIM 24116222 ingin menjelaskan tentang algoritma safety. Nah, di sini ada terdapat 5 proses mulai dari proses P0 hingga proses P4 dan menggunakan 3 tipe sumber daya yaitu A anggotanya 10, B anggotanya 5, C anggotanya 7. Nah, di sini eh, allocation dan max ini kan sudah ada. Lalu gimana kita mencari available dan available-nya? Need-nya udah ada ya. Available-nya kan di sini kan ada satu. Gimana cara mendapatkan available-nya? Caranya seperti ini. Ada di sini kan ada allocation ini kan 0, 2, 3, 2, 0. Yang mempunyai nilai kan ada P1, P2 sama P3. Nah, ini 2, 3, 2 ini dijumlahkan menjadi 7. Sini kan anggotanya ada 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, sama dengan B-nya juga sama. Ini kan ada 1, 1. Jumlahkan jadi 2. 5 dikurang 2 kan hasilnya 3. Sama dengan C-nya juga. Sini ada 5. 7 dikurang 5 kan 2. Nah, nah lalu kita lanjut. Nah, gimana kita mendapatkan variabel selanjutnya? Di sini kita melihat dari need. Need ini kurang dari atau lebih dari available. Nah, di sini kan need-nya lebih besar daripada available. Jadi tidak bisa di-execute. Ini berarti tidak bisa. Nah, lanjut kita ke proses kedua. 122 itu kan lebih kecil daripada 332. Jadi bisa diproses. Nah, karena bisa diproses, kita tambahkan available yang ini dengan allocation yang 200 ini. Jadinya hasilnya 532. 532. Lalu sama dengan ini tadi. Eh, ini kan 600 ini kan lebih besar daripada available yang ini kan. Jadi kita skip. Tidak bisa kita execute atau kita proses. Tadi itu kan bisa. Lalu ini tadi kan 600 532. Nah, sedangkan 011 ini 011 ini ke 532 ini kan lebih kecil daripada 532 ya. Jadi bisa kita proses 532 ini kita jumlahkan dengan 211. Jadi 7 Nah, di sini masih sama untuk yang ke proses keempat. Proses keempat ini kan lebih kecil daripada 743. 743 ini berarti kita tambah dengan 002. Jadi 745.
Jadi P3 tadi kosong satu satu. Lalu 743 743. Di sini tadi kan yang 43 tiga 431 ini kan lebih kecil dari 743. Berarti 743 dijumlahkan dengan 002. Jadi hasilnya ini 745. Nah, sini. Lalu di sini tadi kan P0 ini kan belum belum kita proses ya atau gagal ya karena lebih besar daripada available-nya. Rate-nya lebih besar daripada available-nya. Lalu kita proses lagi 743 sama dengan 745 ini kan lebih kecil ya netnya. Berarti kita jumlah 745 kita jumlahkan dengan 010. 745 010 sama dengan 755. Nah, lalu kita proses kedua ini proses kedua yaitu 600 sama 755 kan lebih kecil. Berarti kita proses 755 kita tambah dengan 302. Lalu kita tambahkan di sini 7. Nah, lalu setelah kita proses ke P2 ini kan P0 sama P2-nya kan berhasil diproses. Maka urutan prosesnya P1, P2, P3, P4, P0, P2. Nah, sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Kenapa memenuhi kriteria safety? Karena semua proses ini berhasil diproses dan dieksekusi. Makanya dibilang dengan makanya memasuki kriteria safety. Oke, misalnya pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 102. Nah, terus kita lihat untuk request yaitu 102 ini, kita langsung bandingin sama need-nya itu di P1 ada 122 ya. Nah, jadi 102 dibandingkan sama 122 itu kan benar ya. Kalau apa namanya 102 itu lebih kecil dari 122. Ini udah benar, jadi langsung lanjut ke requestnya dibandingkan dengan uh, available. Nah, di sini untuk available-nya itu ada, oh ini sorry, ini harusnya 332, sorry. Ini dua. Nah, nah, lalu available-nya itu ada 332. Jadi itu masih benar ya, 102-nya itu masih lebih kecil dari 332. Jadi langsung available-nya sama dengan available dikurang request. Jadi 332 dikurang 102 yaitu ya 230. Nah, ini salah. Sorry. Ini kita harus tulis di ketik 230. Nah,
Terus selanjutnya itu ada allocation sama dengan allocation ditambah request. Jadi allocation ditambah dengan request 102 ini. Di sini ada 200 berarti ditambah 102 ya. Jadi langsung biasanya kita ubah jadi 302. Tuh, 302. Nah, oh ya, ini saya lupa jelasin dikit. Jika ada permintaan penambahan resource pada proses tertentu, maka request dapat proses dengan syarat. Nah, ini tadi yang saya jelasin tadi. Ini syarat-syaratnya ya. Jadi, yang requestnya itu harus lebih kecil dari need. Itu syarat. Ini syarat-syaratnya wajib terpenuhi ya. Terus requestnya lebih kecil dari available. Terus yang ketiga, jika dua syarat tidak terpenuhi, maka available sama dengan available dikurang request atau allocation sama dengan allocation tambah request, need sama dengan need dikurang request. Nah kayak gitu. Terus yang keempat ya periksa safety state dengan algoritma safety-nya. Nah terus ya lanjut, kok pindah deh. Oke, lanjut yaitu di sini ada need ya, need sama dengan need dikurang request ya tadi. Net dikurang request netnya berapa? Netnya 122 dikurang 102. Langsung kita isi 020. Nah, terus selanjutnya panel. Panel kan bisa lihat di sini dia panelnya di sini bisa kalian lihat di nitnya itu ada apa namanya nitnya itu lebih lebih besar ya ketimbang available-nya. Jadi ini nggak bisa dieksekusi. Kita langsung lanjut ke P1-nya dulu. P1-nya di sini dia 020 ya untuk need-nya. Terus available-nya itu kan 230. Jadi ini bisa bisa dieksekusi. Jadi 230 ditambah 302. Eh, iya betul. 230 ditambah 302. Nah, jadi sini kita tulis 532. Terus selanjutnya itu ada P2. P2 ini ada 600. Dia tapi ini nggak bisa dieksekusi ya karena lebih besar dari 532 600 ini. Jadi ini nggak bisa dieksekusi untuk P2-nya. Kita langsung lanjut ke P3. P3 di sini ada oh, sebentar. Ini lupa kasih 0. Jadi 020 ya ini ya. Ini P3 tadi 600 ini nggak bisa eksekusi ya. Terus selanjutnya kita langsung lanjut ke P3. P3 ini ada 011. Nah, 011 itu lebih kecil dari 532 jadi bisa dieksekusi. Ini tinggal tambah aja. Jadi kok 011? Oh iya benar-benar. Saya kira tadi salah soal. Jadi karena bisa dieksekusi kita alokasinya itu 211 ditambah dengan available-nya saat ini 532. Jadi hasilnya 743. Nah, terus selanjutnya adalah P4. P4 di sini ada 431 ya. 431 dan ini valid ya, alias benar. Dia lebih kecil dari 743. Jadi hasilnya 743 ditambah dengan 002. Jadi 745. 745. Terus selanjutnya kita langsung eksekusi yang belum jalan. Yaitu di sini ada panel. Dan panel tadi belum dieksekusi ya. Jadi kita langsung eksekusi sekarang. Kita lihat di sini 743. Jadi udah valid ya. Maksudnya itu udah benar dari itu. Dia udah
lebih kecil dari 745. Jadi kita langsung tambahin aja 745 tambah 010 755. Aduh, 755. Oke, selanjutnya itu ada P2 ya. P2 di sini ya kok. Nah, untuk P2 di sini ada 600 ya. Aku nggak bisa ya. Sebentar ya, perasaan dari tadi nggak bisa ya. Aduh, ya, aku nggak mau ya. Ya pokoknya ini 020 ya. Ini saya kurang tahu kenapa dia kok jadi 20. Kenapa ya? Ya, tetap sama aja. Kita langsung aja kalau gitu ke P2-nya. P2-nya ini ada 600 ya, ini bisa dieksekusi karena ada lebih kecil dari 755. Oke, eh, kita langsung 755 ditambah berapa? 302 ya. Ya 302 sama dengan 10,57. Oke, seperti itu.